Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Contoh-contoh soal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui sistem persamaan linear 6 per X ditambah 4 per Y sama dengan 3 dan 9 per X dikurang 8 per Y sama dengan 1. Maka nilai dari 3X dikurang 4Y adalah. Nah, di sini kita mengeliminasi apa terserah. Di sini saya memilih eliminasi, yaitu eliminasi nilai Y. Nah, kita mengeliminasi variabel Y. Nah, kita tulis dulu persamaan kita 6 per X ditambah 4 per Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua 9 per X dikurang 8 per Y sama dengan 1. KPK dari 4 dan 8 adalah 8 ya. Supaya yang di atas menjadi 8, berarti yang di atas dikali dengan 2, yang di bawah dikali dengan 1. Nah, kita menghilangkan yang namanya variabel Y. Nah, berarti yang di atas 6 dikali 2, 12 per X, ditambah 4 dikali 2, 8 per Y, sama dengan 6 ya. 3 kali 2, 6. Jadi 12 per X ditambah 8 per Y, nilainya sama dengan 6. Yang di bawah tetap ya, 9 per X, dikurang 8 per Y, nilainya sama dengan 1. 9 per X dikurang 8 per Y sama dengan 1. Karena tandanya plus minus, berarti persamaan ini supaya habis nilai Y-nya, berarti kita jumlahkan ya. Nah, sehingga ini 8 ditambah min 8, tewas ya. 8 ditambah min 8, nilainya sama dengan 0, berarti tewas. Tinggal 12 ditambah 9, berarti 21 per X ya. 21 per X nilainya sama dengan 7. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, ini kita kali silang. X dikali 7 kita kali silang, maka nilainya sama dengan 7X. Maka 21 sama dengan 7X. Maka nilai X sama dengan 21 dibagi dengan 7, nilainya sama dengan 3. Maka sekarang yang kita butuhkan adalah nilai Y. Kita sub ke persamaan yang pertama, terserah mau sub ke persamaan yang kedua atau kita sub ke persamaan yang pertama, terserah. Di sini saya milih untuk mensubstitusikannya ke persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 3, kita sub ke persamaan yang pertama, 6 per X ditambah 4 per Y sama dengan 3. Kita ganti nilai X sama dengan 3. Jadi nilainya sama dengan 6 per 3 ditambah 4 per Y sama dengan 3. 6 per 3 nilainya sama dengan 2 ya. 2 ditambah 4 per Y sama dengan 3. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan. Maka nilainya sama dengan 4 per Y sama dengan 3 dikurang 2. Jadi 4 per Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 4. Kita kali silang. Y sama dengan 4. Di sini yang ditanya, maka nilai dari 3X dikurang 4 per Y. Berarti 3X, berarti 3 dikali dengan 3. Sedangkan Y-nya sama dengan 4. Berarti dikurang 4 kali 4. Berarti nilainya sama dengan 9 dikurang 16. Jadi nilainya sama dengan min 7. Jadi nilai 3X dikurang 4Y nilainya sama dengan min 7. Nah, ini untuk soal yang pertama. Lanjut dengan soal yang kedua. Nah, Sony ingin membuat mural di sebuah dinding kantor. Hari pertama, Sony membeli 2 kaleng cat latex dan 5 kaleng cat akrilik dengan harga 420. Dan keesokan harinya, Sony membeli 1 kaleng cat latex dan 3 kaleng cat akrilik dengan harga 230.000. Maka harga 1 kaleng cat latex dan 1 kaleng cat akrilik adalah. Nah, ini adalah contoh soal
sistem persamaan linear yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada dua ya, ada cat latex dan ada cat akrilik ya. Ada cat latex dan cat akrilik. Nah, kita misalkan, misal cat latex itu kita misalkan dengan P atau dimisalkan dengan X, terserah. Di sini Bapak misalkan dengan cat latex itu sama dengan P, sedangkan cat akrilik kita misalkan dengan Q, terserah ya, suka-suka, atau X dan Y boleh. Nah, maka persamaan yang pertama, 2 cat latex berarti 2P ditambah dengan 5Q, nilainya sama dengan 420. Yang kedua, 1 cat latex berarti 1P, berarti ditulis saja P, ditambah 3 kali cat akrilik, 3Q, maka nilainya sama dengan 230.000. Nah, kita mau eliminasi nilai P ya. Berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali dengan 2 ya. Sehingga kita memperoleh yang di atas tetap 2P ditambah 5Q sama dengan 420. Sedangkan yang di bawah jadinya 2P ditambah 6Q sama dengan 460.000 ya. Jadi 2P ditambah 6Q sama dengan 460.000. Nah, supaya persamaannya hilang, berarti ini kita kurang, karena tandanya sama ya. Berarti 2P sama 2P habis, tewas, tinggal 5 dikurang 6, nilainya sama dengan min Q. 420 dikurang 460 sama dengan min 40.000. Sehingga nilai Q sama dengan 40.000. Berarti harga cat akrilik satu kalengnya adalah 40.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai P ya. Kita sub ke persamaan yang kedua, yaitu P ditambah 3Q sama dengan 230. Sehingga nilai Q kita ganti dengan 40.000. Jadi P ditambah 3 kali 40.000, nilainya sama dengan 230.000. 3 kali 40 nilainya sama dengan 120, sehingga P ditambah 120 nilainya sama dengan 230.000. Maka nilai P kita pindah ruaskan 120-nya ke sebelah tanda sama dengan, maka nilai P sama dengan 230 dikurang 120, nilainya sama dengan 110.000. Jadi harga satu kaleng cat latex nilainya sama dengan 110.000. Sehingga harga cat latex 110 dan harga satu kaleng cat akrilik nilainya sama dengan 40.000. Nah, ini untuk soal yang kedua. Lanjut dengan soal yang kita lanjut dengan soal yang ketiga. 2 kali umur Tika ditambah 3 kali umur Joni adalah 61. Sedangkan 4 kali umur Joni dikurang 3 kali umur Tika adalah 19 tahun. Maka jumlah umur Tika dan ditambah dengan umur Joni adalah, maka jumlah usia Tika dan usia Joni adalah. Nah, di sini kita misalkan ya. Misal umur Tika di sini ada 2 orang ya, yaitu Tika dan Joni ya. Kita misalkan umur Tika dengan P, sedangkan umur Joni sama dengan Q. Nah, ini suka-suka kita ya, maupun X atau Y juga boleh. Di sini saya misalkan umur Tika dengan P dan umur Joni sama dengan Q. Nah, langsung kita masuk ke soalnya. 2 kali umur Tika berarti 2P ditambah 3 kali umur Joni berarti 3Q, nilainya sama dengan 61. Yang kedua, sedangkan 4 kali umur Joni berarti 4Q dikurang 3 kali umur Tika berarti 3P ya, maka nilainya sama dengan 19 tahun. Nah, ini kita menggunakan eliminasi dulu. Berarti 2P ditambah 3Q sama dengan 61. Nah, ini bisa kita balik posisinya ya. Ini bisa kita balik jadi min 13P ditambah 4Q ya. Min 13P ditambah 4Q nilainya sama dengan 19 tahun agar sejajar ya. Berarti min 3P ditambah 4Q
Q nilainya sama dengan 19 tahun. Nah, di sini kita menghilangkan variabel P atau menghilangkan variabel Q, terserah. Nah, di sini saya milih untuk menghilangkan variabel P. Maka yang di atas kita kali 3, yang di bawah dikali dengan 2. Maka nilainya sama dengan 2 dikali 3, 6, ditambah 3 kali 3, 9. Jadi 6P ditambah 9Q nilainya sama dengan 183 ya. Yang kedua, min 6P ditambah 8Q nilainya sama dengan 38. Nah, supaya P-nya hilang berarti kita tambah tewas tinggal 17Q nilainya sama dengan 183 ditambah 38 nilainya sama dengan 221. Maka nilai Q sama dengan 221 dibagi dengan 17 nilainya sama dengan 13. Nah, jadi umur Q adalah umur Joni, berarti 13 tahun ya. Selanjutnya kita mencari nilai umur Tika. Nilai Q sama dengan 13 disubstitusikan ke persamaan 2P ditambah 3Q sama dengan 61. Berarti di sini kita mengganti nilai Q. Maka nilainya sama dengan 2P ditambah 3Q. Nilainya sama dengan 61. Kita ganti Q-nya dengan 13. Berarti 2P ditambah 3 dikali 13 nilainya sama dengan 61. 2P ditambah 3, 9. Ya, artinya ini kita minta ruaskan langsung ya. Berarti 2P sama dengan 61 dikurang 39. Maka 2P nilainya sama dengan 61 dikurang 39, 22. Jadi P sama dengan 11 tahun ya. 22 dibagi 2, 11 tahun. Jadi dari himpunan penyelesaiannya yaitu 11,13. Umur Tika nilainya sama dengan 11 tahun. Sedangkan umur Joni sama dengan Q nilainya sama dengan 13 tahun. Di sini yang ditanya adalah jumlah usia Tika dengan Joni. Jadi 11 ditambah 13 nilainya sama dengan 24 tahun. Nah, ini cara menyelesaikan soal nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. 7 tahun lalu umur kakak sama dengan 6 kali umur adik. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur kakak sama dengan 5 kali umur adik. Ditambah dengan 9 tahun. Maka umur kakak sekarang adalah, nah, jawab. Nah, ini bisa kita bikin tabelnya dulu. Misal usia kakak dan usia adik. Nah, kita misalkan usia kakak yang sekarang sama dengan X dan usia adik yang sekarang adalah Y ya. Nah, sekarang kita misalkan usianya adalah X dan adik nilainya sama dengan Y. Lalu masa lalunya ya, berarti di sini 7 tahun yang lalu. Nah, di soalnya 7 tahun yang lalu berarti usia X dikurang 7 atau usia kakak dikurang 7. Usia adik juga dikurang 7. Selanjutnya di sini ada kata-kata 4 tahun yang akan datang. Berarti 4 tahun yang akan datang berarti usia X ditambah 4, usia Y juga ditambah 4. Nah, lalu kita masuk ke permasalahannya. Di sini kata dia 7 tahun yang lalu umur kakak sama dengan 6 kali umur adik. Berarti ini yang kita gunakan ya persamaannya. Usia kakak berarti X dikurang 7, nilainya sama dengan 6 dikali Y dikurang 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan. X dikurang 7 nilainya sama dengan 6Y dikurang 42. Maka X dikurang 6Y nilainya sama dengan min 42 ditambah 7. X dikurang 6Y nilainya sama dengan min 42 ditambah 7 nilainya sama dengan min 35. Nah, ini kita anggap untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, selanjutnya 4 tahun yang akan datang 2 kali umur kakak sama dengan 5 kali umur adik. Berarti 4 tahun yang akan datang berarti 4 tahun yang akan datang 2 X ditambah 4 sama dengan 5 kali umur adik. Berarti 5 dalam kurung Y ditambah 4 ditambah dengan
tahun. Nah, ditambah dengan 9 tahun. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga. 2x ditambah 8, ini kita kalikan ke dalam. 2x tambah 8 ini juga nilainya sama dengan 5y ditambah 5 dikali 4, 20, ditambah 9, 29. Berarti 5y ditambah 29. Maka 2x dikurang 5y nilainya sama dengan 29 dikurang 8. Maka 2x dikurang 5y nilainya sama dengan 21 tahun. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Maka dengan menggunakan eliminasi, x dikurang 6y sama dengan min 35. 2x dikurang 5y sama dengan 21. Kita mengeliminasi nilai x, yang di atas dikali 2, yang di bawah berarti dikali 1. Maka nilainya sama dengan 2x dikurang 12y sama dengan min 70. Ini tetap ya, 2x dikurang 5y sama dengan 21. Nah, supaya persamaannya hilang, kita kurang ya. Nilai x-nya hilang, kita kurang, berarti 2x tewas, tinggal min 12 dikurang min 5, berarti nilainya sama dengan min 7 ya, min 7y. Jadi min 7y nilainya sama dengan min 70 dikurang 21. Min 70 dikurang 21, berarti nilainya sama dengan min 91 ya. Jadi min 7y sama dengan min 91, maka nilai y sama dengan min 91 dibagi min 7, nilainya sama dengan 13. Selanjutnya kita mencari yang namanya usia kakak ya. Usia kakak yang ditanya, nilai y sama dengan 13, di sub ke persamaan, terserah mau persamaan yang mana. Kita sub ke persamaan 2x sama dengan 21 ditambah 5y, yaitu persamaan ini kita modifikasi ya. Berarti nilainya sama dengan 2x sama dengan 21 ditambah 5y, persamaan 2 yang kita modifikasi. Maka nilainya sama dengan x-nya kita, nilai y-nya kita ganti, 2x sama dengan 21 ditambah 5 dikali dengan 13, 2x sama dengan 21 ditambah 65, maka 2x sama dengan 21 tambah 65 berarti 86. Maka nilai x sama dengan 43. Jadi usia kakak sekarang nilainya sama dengan 43 karena kita memisalkan nilai x sama dengan usia kakak sekarang. Jadi usia kakak sekarang nilainya sama dengan 43 tahun. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kalau kita menemukan soal seperti ini, kita bagusnya kita bikin tabel seperti ini dulu. Misalkan usia yang sekarang x, usia adik yang sekarang nilainya y. Baru kita baca permasalahannya di sini 7 tahun yang lalu, berarti nilai x dikurang 7, nilai y juga dikurang 7. Lanjut, permasalahannya 4 tahun yang akan datang, berarti nilai kakak ditambah 4, nilai adik juga ditambah 4. Nah, baru kita masukkan ke permasalahannya gitu. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.